Halo, perkenalkan, nama saya Benediktus Nathanael Bagas Kristianta, biasa dipanggil Nathan. Saya dari 10 MIPA 1, absen 9, dan sekarang saya akan menjawab PTS PKN Urayan. Pertanyaan yang bagian pertama, nomor 1. Dalam hal ini, apakah Anda mengerti maksud menjadi kader pemimpin pengabdi yang Pancasilais? Jelaskanlah. Jadi, menurut saya, pemimpin pengabdi yang Pancasilais memiliki arti bahwa setiap tindakan pemimpin tersebut berpedoman pada ideologi Pancasila, sehingga semua tindakannya selalu berdasarkan pada nilai dan norma kelima sila Pancasila. Pemimpin yang baik harus dapat membawa Indonesia ke arah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan impian tersebut, seseorang pemimpin harus mempunyai 5 karakteristik yang terkandung dalam masing-masing sila. Karakteristik yang pertama adalah beriman. Sebagaimana terkandung dalam sila pertama, yang menuntut setiap warga negara mengakui Tuhan, baik dalam perilaku maupun tutur kata, sehingga ia akan melibatkan Tuhan dalam setiap tindakannya. Karakteristik yang kedua adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti yang terkandung dalam sila kedua. Pemimpin yang menjunjung tinggi HAM akan menghargai hak masing-masing individu, sehingga ia juga akan bersih dari kasus korupsi, karena tidak akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki rasa nasionalisme. Dengan adanya nasionalisme, sang pemimpin akan memiliki pengabdian yang tinggi terhadap bangsa, sehingga dapat membangun negaranya menjadi lebih sejahtera. Kemudian yang keempat adalah seorang pemimpin harus dapat mendengarkan rakyatnya. Karena Indonesia adalah negara demokratis, kita tidak boleh memutuskan sesuatu secara sepihak. Selain itu, dengan mendengarkan keluhan rakyatnya, ia akan mengetahui masalah yang sedang dialami dan segera mencari solusi masalah tersebut. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah adil. Pemimpin yang adil dapat memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan rakyatnya, sehingga rakyat dapat mendapatkan kesejahteraan. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebagai kader pemimpin pengabdi yang Pancasilais, pernahkah Anda menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Kemudian lanjut yang ketiga, menurut Anda seorang kader pemimpin pengabdi yang Pancasilais, bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin yang melayani sesuai dengan aktualisasi Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi jawabannya adalah, sebagai seorang kader pemimpin pengabdi yang Pancasilais, saya dapat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Yang di sekolah ada menghormati teman yang berbeda agama, serta berdiskusi dengan teman sekelompok untuk memutuskan suatu hal. Sedangkan untuk di kehidupan bermasyarakat, ada membantu orang lain yang berkekurangan. Kemudian bagian kedua, pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem atau prinsip checks and balances yang ada di Indonesia. Prinsip check and balance adalah suatu prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan dapat saling mengontrol satu sama lain, sehingga lembaga-lembaga negara tersebut dapat saling mengkritisi apabila terdapat suatu lembaga negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Selain itu juga mereka dapat saling membantu antar lembaga negara suprastruktur apabila terjadi suatu masalah. Begitu juga dengan komponen infrastruktur, baik organisasi maupun kelompok. Mereka juga diharapkan dapat saling mengoreksi dan membantu apabila terdapat suatu permasalahan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan contoh konkret sistem atau prinsip check and balance yang sudah dilakukan di Indonesia. Contoh pelaksanaan
pelaksanaan check and balance yang sudah ada di Indonesia adalah yang pertama, ada pengeluaran APBN dan APBD setiap akhir tahun yang diaudit oleh BPK, dan kemudian BPK mengeluarkan surat keterangan untuk melaporkan apakah terjadi suatu penyelewengan. Yang kedua adalah DPR melaksanakan rapat dengan pemerintah untuk memantau kelancaran program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa contoh konkret yang sudah ada tentang kegiatan yang mencerminkan prinsip atau wujud pemerintahan yang baik atau good governance dalam kehidupan sehari-hari? Contoh konkret yang sudah saya lakukan adalah memberikan komentar terhadap hasil diskusi teman dalam suatu diskusi kelompok agar dapat saling mencari tahu kesalahan dari pendapat teman dan membenarkannya sehingga dapat diperoleh pendapat yang baik. Sekian dari saya, terima kasih.